Ibu, selamat pagi bersama saya Wiwit Sumanti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkalis. Pada kesempatan ini saya bersama rekan sejawat saya Ibu Dwi Indah Permatasari, guru PJOK. Pada kegiatan ini saya melakukan tahap awal supervisi akademik yaitu praobservasi. Nah, kegiatan ini akan saya lakukan untuk 3 kegiatan. Yang pertama praobservasi, dan kedua observasi, dan kemudian pasca observasi ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Oke, Ibu boleh saya menyita waktunya sebentar? Ya, Ibu lagi sibuk kan? Enggak, baiklah. Baiklah Ibu, saya akan melakukan kegiatan praobservasi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya pada Ibu. Nah, bahwa Ibu akan melakukan supervisi akademik nih di kelas atau di luar kelas ya Bu ya. Nah, tujuan supervisi akademik ini Bu untuk membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Nah, jadi kita mengobrol santai dulu ya Bu ya. Oke, dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana nih kesiapan Ibu Indah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Indah, dari obrolan yang kita bincangkan hari ini, apa nih yang Ibu Indah harapkan? Oke, terima kasih dulu Ibu ya. Mungkin saya berharap dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru dalam suatu pembelajaran. Oke, baiklah Ibu. Semoga saya di sini dapat membantu Ibu Indah nih. Kalau boleh saya tahu nih Bu, besok Ibu akan memberikan materi apa nih? Besok kayaknya saya akan memberikan materi permainan modifikasi Bu di kelas 12. Modifikasi di kelas 12. Oh iya. Nah, apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajarannya mungkin Bu, peserta didik dapat menerapkan konsep dan prinsip modifikasi berbagai aktivitas keterampilan gerak. Oke, baiklah Bu. Sehubungan dengan hal tersebut, apa saja nih persiapan yang sudah Ibu Indah siapkan? Oke, mungkin yang pertama ya Bu ya, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran. Contohnya itu seperti RPP, media pembelajaran, ataupun evaluasi nanti di akhirnya. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, sudah lengkap sekali ya perangkat yang Ibu siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, apa nih kesulitan atau hambatan yang Ibu sampaikan dalam materi pembelajaran besok? Oke, mungkin Bu, hambatan kita mungkin bersama Bu ya, dimana mungkin setiap siswa itu berbeda-beda kemampuannya. Iya. Nah, misalnya siswa A dia bisa ini, siswa B bisa ini, tapi ternyata setelah diselidiki mereka saling melengkapi gitu Bu. Oh ya, begitu ya Bu ya. Oke lah. Terkait dengan ini ya Bu ya, apa strategi yang Ibu Indah akan lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran Bu ya yang bervariasi ataupun pokoknya yang bisa dimodifikasi lah Bu. Oke, begitu ya Bu. Keterampilan gerak mereka. Iya, baiklah. Berarti Ibu sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya Bu ya. Mantap sekali ya Bu ya. Nah, dari sini sudah kelihatan nih bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, persiapan Ibu ini apakah masih ada yang kurang nih Bu? Mungkin dalam proses Bu ya. Dalam proses ya, proses pembelajaran ya Bu ya. Nah, untuk menyelesaikan dalam media pembelajaran Ibu ini, bantuan dari siapa yang Ibu harapkan? Mungkin saya meminta bantuan rekan sejawat Bu ya, satu tim Ya Bu ya. Mungkin Ibu juga bisa bantu saya. Insya Allah saya akan bantu ya Bu ya. Oke, baiklah Bu. Nah Ibu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Mungkin yang pertama kompetensi pedagogik Bu ya. Oke. Pedagogik, kemudian yang kedua itu ada kompetensi profesional. Iya. Nah, 2 itu aja. Oke, ya. Oke Bu. Dari penjelasan Ibu Indah ini berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik ya Bu ya. Nah, strategi apa nih yang ingin Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sampaikan tadi? Nah, mungkin di sini
ini Bu, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Mungkin itu mungkin Bu, strateginya mungkin. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Insya Allah saya nanti akan bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu inginkan dan Ibu harapkan tersebut dalam observasi nanti. Nah, insya Allah juga besok kegiatan observasi kita akan ngobrol lagi Bu. Ya, boleh, Nih boleh. tentang yang belum dan sudah Ibu laksanakan. Nah, rencana pengembangan dari Ibu Indah tersebut. Nah, baiklah Ibu, terima kasih. Semoga besok pada saat observasi akademiknya semuanya berjalan dengan lancar dan Amin. tidak ada hambatan. Oke. Nah, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, Bu. Oke, baiklah demikian kegiatan praobservasi kita bersama dengan Ibu Indah. Lebih dan kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Oke, anak ibu semua, ketua kelas mana? Silakan ke depan. Silakan disiapkan. Siap, gerak. Panjang depan, gerak. Masih kosong ini, masuk aja. Tegap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Siap, gerak. Mengawali olahraga pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua, silakan duduk anak ibu. Oke, baik. Ini kelas berapa? 12 4B. Oke, seperti biasa sebelum memulai kegiatan pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 13. Bulan 11. Alin, Amira, Anissa Fadila, Anissa Nabila, Cantika, Dika, Dona, Fajwa, Fasya, Grace, Heni, Indah, Inaya, Kaila, Latifa, Mas Roina, Fadil, Nadia, Nailul, Nazwa, Nurliani, Rafa, Rehan, Resa, Rizky, Saskia, Saidina, Sakit, Suci, Sultan, Suryati, Tesya, Farel, Zahratul. Oke. Satu orang yang nggak hadir ya. Oke, anak ibu, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, ibu kaji ulang lah mengenai pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat apa materinya? Permainan modifikasi. Apa itu permainan modifikasi? Angkat tangannya satu orang. Oke, boleh. Permainan yang dimodif Bu, contoh seperti kasih Bu, dia divariasikan lagi Bu. Oke. Ada lagi jawaban yang lain? Permainan modifikasi? Oke, silakan Han. Permainan modifikasi merupakan permainan yang diubah supaya lebih mengakibatkan permainan itu lebih seru. Lebih seru. Satu orang lagi boleh. Fajwa. Modifikasi adalah suatu permainan yang divariasikan atau dimodifikasikan supaya menghasilkan permainan yang menarik. Supaya menghasilkan permainan yang menarik. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi anak ibu, permainan modifikasi ini adalah permainan yang divariasikan
Contohnya permainan kasti, apanya yang bisa diubah nah Ibu? Bolanya bisa diubah, apanya lagi? Tongkatnya, kemudian peraturannya. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menerapkan konsep dan prinsip dari permainan modifikasi. Oke, minggu lalu kelompok berapa yang udah tampil? Kelompok 2 dan 5. Kelompok 2 dan 5. Kita ada berapa kelompok? Ada 5, berarti sisa 3 kelompok lagi. Oke, anak Ibu, kita pilih kelompok dulu ya. Kelompok berapa yang bakalan tampil? Oke, kelihatan? Mbak Bu. Kelihatan ya? Oke. Nampak Bu, nampak. Tiga. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, silakan maju seperti biasa. Pimpin dulu pemanasannya. Jelasin dulu, kemudian pimpin dulu pemanasannya. Yuk, silakan. Duduk aja. Dengerin dulu presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Berdirinya kami di sini karena kami terpilih untuk mengawali permainan modifikasi. Nah, di sini kami memodifikasikan permainan dari bola beracun. Nah, di sini gabungan antara catur, bola beracun, dan kucing dan tikus. Nah, kami memberikan judul ini adalah bola catur beracun. Nah, di sini terdiri dari 2 kelompok. Nah, di dalam 2 kelompok itu akan ada raja atau ratu yang akan memimpin sebuah kelompok tersebut. Nah, jadi di dalam satu kelompok itu harus sama rata. Nah, jadi di pertama itu akan diberikan waktu 5 menit kepada 2 kelompok untuk berdiskusi. Nah, menentukan siapa yang akan menjadi raja atau pemimpin dari kelompok tersebut. Nah, sisanya itu akan menjadi penjaga dan penyerang. Nah, ratu atau raja, nah itu akan dibatasi pergerakannya. Nanti di dalam kandang atau di dalam kandang atau di dalam apa kalian itu nanti akan ada base khusus untuk ratu. Nah, di situ di dalam base tersebut nanti ratu atau rajanya tetap akan terbatas pergerakannya. Jadi walaupun dia di rumah, pergerakan dia akan tetap terbatas. Nah, terus yang kedua, penyerang itu boleh kemana aja. Dia boleh ke tempat base lawan. Jadi di sini nanti akan ada di dalam satu kelompok itu akan ada lagi terbagi 3 tugas. Yang pertama tadi pemimpin, yang kedua ini ada penyerang. Penyerang ini boleh kemana aja, boleh ke base lawan, terus boleh ke base sendiri. Sedangkan yang bertahan untuk melindungi ratunya itu cuma boleh di rumah sendiri. Nah, yang penyerang ini kalau bertahan, nah tadi kita kan pakai konsep bola beracun nih. Nah, kita pakai bola karet atau bola plastik. Nah, yang penyerang selalu bertahan itu kalau misalnya kena dari pinggang ke bawah, langsung tereliminasi atau keluar dari lapangan. Nah, sedangkan ratu kecuali kepala itu boleh kena apa aja, kecuali kepala. Nah, kalau misalnya ratunya udah kena, berarti satu tim itu langsung gugur dan tim lawan akan mendapatkan poin. Kalau sampai sini apakah teman-teman ada pertanyaan? Nah, poinnya untuk satu regu kalau misalnya kena itu 5. Ya, enggak. Dia dapat 5 poin kalau pemimpinnya yang kena. Jadi kalau misalnya kalian main 2 menit nih, itu pemimpinnya langsung kena, berasa kena, itu langsung tim lawan tuh gugur, ya kan?
Terus tim yang mengenakan bola itu dapat 5 poin. Dicontohkan. Oke, jelas ya Anak Ibu ya? Oke, gini. Sebelum mulai, kita pemanasan dulu seperti biasa. Setelah itu baru lanjut main. Oke, yuk silakan berdiri semuanya. Oke, nah pertama sebelum memulai, cowok ini kan pas 8 ini tambah naik. Kalian cari tempat untuk sulit kalian biar satu kelompok itu isinya sama. Gitu juga dengan nama yang cewek. Oke, gini. Sebelum mulai, pemanasan dulu. Nanti baru dibagi kelompoknya. Yuk, silakan dipimpin dulu. Kelompok 3. Sama ada tangan-tangan. 1, 2, 3. Oke, udah yuk. Silakan Anak Ibu lari seperti biasa. 2 keliling jogging, 2 keliling jalan. Yuk, mulai. Dika. Dari mana, Bu? Masih aja, Bu. Silakan.
Gimana, woi? Oh. Coba bilang halo. Halo, halo, nggak denger. Dia bunyinya tuh di HP nanti. Oh. Nah, jadi di situ ada tengah kan? Kalian itu nggak boleh ngapa-ngapain, sebisa mungkin hindari bola. Nggak boleh nyentuh bola. Misalnya nih, ada bola dekatin kau nggak boleh ngambil. Diam aja. Iya, diam aja. Kalau kau nyentuh, tim kau gugur. Berarti yang boleh ngambil penyerang. Iya, penyerang sama bertahan doang. Nah, kalau misalnya Fadil kena kaki, yang boleh ngambil bola tangan ya, kaki nggak boleh. Jadi kalau misalkan nggak sengaja nendang, keluar langsung dari lapangan. Jadi gunanya kami diam aja. Iya, diam aja. Oke, kalian paham? Oke, sekarang kalian balik ke tempat. Kalian atur posisi. Siapa depan sini? Depan sini satu orang. Tim A depan sini satu orang. Penyerang bisa gugur. Bisa. Kalau kita serang dia. Sini, satu orang aja sini. Bisa juga. Siapa cepat dia dapat ya. Gimana? Ngambilnya boleh kita mana? Aku lempar. Boleh. Berarti nggak boleh ke sini. Yang penyerang boleh. Boleh sini. Kalian jangan di situ. Rafa sama apa jangan di situ. Ini kenapa Tesha dalam ini? Terserah. Oh ya, satu lagi Dika sama Rafa. Kalian nggak boleh keluar dari titik merah tuh ya. Kalian nggak boleh keluar dari titik merah tuh. Kalau nggak otomatis gugur juga. Oke, kita mulai. Iya. Kalau penyerang boleh nangkap bola. Boleh. Nggak boleh tuh pakai kaki. Nggak boleh nangkap kena badan. Kena dari pinggang sampai kaki. Apa? Gugur. Iya, kalau badan boleh. Hah? Lempar lah. Iya, pokoknya gugurkan ratunya. Boleh juga gugurkan bidaknya dulu. Oke. Siapa nih depan nih? Fadil, awas. Terserah kalian lah. Satu. Bersiap. Sedia. 1, 2, 3. Boleh. Kalian boleh rebut bola dia? Boleh. Gue pikir kamu udah lempar. Hah? Boleh gini. Hah? Boleh. Naik. Naila. Pemimpin nih ya, kalian harus apa? Ya jaga, terus usahakan jangan sampai kalian kena bola. Bilang ke dia. Tim penyerang bebas ya Kak Jagan, asal kita bisa menjaga diri kan? Ya, bisa. Oke, silakan duduk anak Ibu. Iya. Pukul men. Oke, udah. Gimana permainannya dari kelompok 3? Seru ya? Oke, sebelum kita tutup, Ibu mau minta satu orang dulu lah yang maju ke depan. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan permainan kita pada hari ini? Siapa? Oke, silakan Ayah. Oke, kesimpulan Pak yang bisa kita ambil pada hari ini itu yang pertama itu kerja sama tim. Kalau misalnya kerja sama tim itu nggak ada, otomatis satu kelompok itu bakal kacau nanti. Nah, terus adanya komunikasi.
komunikasi, kerjasama tim. Terus fokus juga, fokus sama bolanya. Terus arah dari bola tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya ambil kesimpulannya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Oke, cukup. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Ada pertanyaan untuk materi kita minggu depan? Enggak, Bu. Oke, kalau nggak ada, silakan berdiri dulu lah. Berdiri dulu. Tangannya angkat ke atas. Goyangkan kakinya. Hitungan ketiga, buang nafasnya. Oke? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita, Ibu Indah ya. Ini saya ingat perkenalkan lagi lah, Ibu Indah ya. Saya Yusmanti Siregar, calon penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Indah. Dengan tugas saya adalah pra, observasi serta pasca terhadap Ibu Indah. Nah, begini Bu Indah, dalam kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait observasi yang Ibu Indah lakukan kemarin ya Bu Indah ya. Oke, baiklah Bu Indah. Pertama dalam percakapan pasca ini, kelas yang Ibu Indahkan kemarin kelas berapa ya yang Ibu? Kelas 12. Observasi 12. 4B. 4B ya Bu Indah ya. Ini pertanyaan ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan pada kelas 4B. Oke Bu Indah ya. Untuk pertanyaan pertama ya, bagaimana nih perasaan Ibu Indah mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Ibu Indah laksanakan kemarin? Baik, perasaan saya Bu ya, perasaan saya mungkin ini bukan yang pertama bagi saya Bu, tapi perasaan saya itu masih ada rasa-rasa tegangnya sedikit Bu. Iya, Bu. Itu biasa Bu ya. Ya, Oke betul, Bu. Itu aja mungkin Bu Itu aja rasanya. Bu ya. Oke, baiklah alhamdulillah ya Bu ya. Cuma perasaan masih grogi berarti ya Bu betul, ya. masih Ya, grogi. oke. Nah, bisa diceritakan kembali nggak nih Bu Indah? Area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, di luar kelas kemarin ya Bu ya, di luar kelas, dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang telah Ibu lakukan kira-kira apa tuh ya Bu? Oke, kemarin itu kan saya ngambilnya di kelas 12 4B Bu ya. Dengan materinya itu adalah permainan modifikasi. Nah, jadi mereka itu saya bagi kelompok Bu. Jadi nanti pas mereka tampil itu saya pakai aplikasi, ada namanya aplikasi Spinwheel. Nah, jadi nanti berapa nomor yang keluar itulah kelompok yang tampil. Jadi mereka siap nggak siap harus siap kan gitu kan Bu, karena menggunakan aplikasi yang tadi. Nah, jadi tahap yang pertama itu mungkin seperti biasa Bu ya, kita absen, pembukaan, kemudian TP-nya kita bacakan, kita sebutkan, kemudian mulailah pemanasan, kemudian barulah anak itu tampil permainan modifikasi apa yang mereka kerjakan. Itu Bu Indah ya. Nah, menurut Ibu Indah nih terkait dari area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil nggak dengan baik? Kalau menurut saya Ibu ya, sudah berhasil Ibu, karena mereka juga kayaknya kelihatannya senang. Nah, semangat juga anak-anak yang biasanya sakit itu gimana ya, tetap masuk mereka gitu. Oh begitu Bu ya. Nggak ada, insya Allah nggak ada hal. Oke Bu, masalah seperti itu sudah kita hafal Bu ya, sudah kita rasakan ya Bu ya, sudah lazim dialami oleh Ibu ya. Lalu apa nih yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah jika ada siswa-siswa yang memang keadaannya lagi mood atau tidak mood gitu ya dalam kegiatan pembelajaran yang berikutnya nanti?
Nah, mungkin yang saya lakukan itu biasanya bisa ice breaking ya, Bu ya. Oke. Nah, ice breaking. Jadi kalau misalnya udah nampak nih wajah-wajah lelahnya, misalnya saya kan olahraga nih, Bu. Misalnya mereka udah jam-jam ke-4, jam ke-5 kan udah pusing dari awal itu kan. Betul. Saya ajak mereka ice breaking untuk membangkitkan semangat mereka lagi. Oh, begitu ya, Bu ya. Oke, baiklah, Bu. Berarti itu adalah rencana Ibu nih untuk kegiatan pembelajaran ke depan ya, Bu ya. Nah, ini Bu, dengan memperhatikan gaya belajar siswa tadi sebagai pedoman dalam pembagian apa tadi Bu? Pembagian kelompok pakai speed well tadi ya Bu ya. Sehingga mereka lebih nyaman atau tidak nih? Mereka lebih excited ya Bu dibanding kalau misalnya kita bacain misalnya minggu besok kelompok ini ya Nak, minggu besok kelompok ini, jadi mereka kalau misalnya pakai spin wheel itu siap nggak siap mau nggak mau mereka harus siap gitu. Begitu. Jadi mereka misalnya minggu ini kelompoknya ini, minggu depan berbeda lagi nih tergantung spin wheel-nya yang mana yang ya. Oke, baiklah Bu, kira-kira nih kapan nih Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang akan Ibu sampaikan tadi ini? Seperti yang anak tadi gitu ya, anak yang merasa lelah atau apa, bad mood, atau itu kapan nih Ibu akan melakukan perubahan ini? Kita lihat ininya dulu nih, kondisi anak tersebut. Kalau misalnya anaknya lagi bad mood kayak yang tadi disampaikan kami, kita ajak mereka ice breaking, ajak mereka bermain, tanya jawab gitu. Oke, berarti sebelumnya Ibu sudah melaksanakan berarti ya. Oke, ya. Baiklah Bu. Nah, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu laksanakan ini dapat segera mungkin dapat terlaksana ya Bu ya. Mungkin jangan sampai lupa ya Bu ya, selalu dilihat kondisi anak bagaimana ya Bu ya. Terus ini masalah yang Ibu alami tadi, misalnya ada anak yang kurang bad mood, Ibu kasih ice breaking. Nah, itu bagus sekali ya, bagus sekali dalam mengatasinya. Nah, tadi saya telah memberikan beberapa pertanyaan ya Ibu Indah. Nah, kemudian nih untuk refleksi kita tentang apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan yang namanya pra-observasi, observasi sampai di tahap pasca observasi ini, apa nih perasaan Ibu? Perasaan saya Bu ya, masih sama seperti yang tadi, mungkin masih ada grogi walaupun ini bukan pertama kali Bu. Tapi mungkin membuat saya menjadi ada pelajaran lah yang diambil dari pra, kemudian observasi, kemudian ini yang terakhir pasca observasi. Oke, jadi kalau dengan melakukan ini Ibu merasa apa ya Bu ya? Merasa ada yang kurang, kita perbaikan. Iya, oke. Nah, menurut Ibu nih, di skala 1 sampai 10 kira-kira Ibu ini di posisi berapa? Di posisi berapa Bu? Iya, 1 ya ini sebagai guru PJOK nih, setelah saya melakukan observasi ini kira-kira Ibu di kayaknya di posisi 8. Iya, kenapa begitu Bu? Karena masih ada beberapa yang saya rasa saya kurang puas gitu menjadi guru PJOK yang akan mungkin bisa saya pelajari lagi lah gitu Bu, gimana cara menjadi guru yang disenangi murid, kemudian apa lagi? Ya pokoknya saya banyak belajar lah setelah ini. Oke, baiklah Bu, mungkin inilah akhir dari pasca kita Bu. Mungkin jangan bosan-bosan untuk kedepannya, mungkin saya akan melakukan observasi lagi terhadap Ibu. Oke, baiklah Bu, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Bu Indah ya. Oke.